supaya banyak orang yang gak mau hadir. Yang militan yang datang, tapi yang aras-arasan itu kan hujan jadi kesempatan. Saya ngomong begini Bapak Ibu, semua hal dalam hidup kita itu tidak boleh dianggap ya lumrah, gak boleh. Karena peperangan kita melawan penghulu-penghulu udara yang kita tidak lihat. Anda harus tahu itu. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi itu pasti ada sesuatunya. Saya sampai tanya sama diri saya sendiri, gereja ini pun susah untuk bom gitu susah Bapak Ibu. Padahal
kebenaran yang diajarkan itu murni. Kenapa? Karena tidak dipermudah. Bapak Ibu harus tahu itu. Karena ada kuasa yang memang tidak terlihat, tetapi itu yang menjadi, yang harus kita perangi dalam everyday kita hidup seorang pribadi, orang percaya, pengikut Kristus. Kita harus berperang melawan roh-roh yang tidak terlihat itu, penghulu-penghulu udara yang memang secara tidak langsung itu sedang mempengaruhi engkau dan saya, orang di sekitar kita, keadaan kita, apapun tujuannya satu, kau dan saya gagal dan berhenti di tengah jalan mengiring Kristus. Maka kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana iblis meletakkan apapun supaya engkau dan saya masuk di dalam perangkapnya. Kita memakai strategi, kita mengerti, oh cara main iblis begitu, begini, begitu. Minggu lalu kita belajar 3 senjata iblis. Fitnah, gosip, sakit hati. Saya akan lanjutkan itu semua di hari ini, tapi tidak spesifik tentang lanjutan ini. Lanjutan ini nanti saya akan buat online, saya rekaman sendiri, saudaraku. Karena cukup sensitif yang saya bahas. Nanti kalian takutnya yang kena kalian. Rasanya saya nabrak kalian nanti. Saya akan bahas secara online, saya akan rekaman sendiri, saya akan lanjutkan strategi perang selanjutnya. Saya tidak akan bahas di sini. Cukup menakutkan. Takut-takut kalian tidak ready, tidak di dalam hidup kekudusan. Khotbah yang saya sampaikan, kebenaran murni Anda ditelanjangi, Anda tidak siap, hilang nanti Anda. Amin. Anda mengerti? Semua pakai strategi. Kita urusan sama kuasa gelap, kita harus pakai strategi. Kenapa? Kita gak boleh sembarangan. Yesus saja ngomong, yang model begini harus pakai puasa nih. Betul? Berarti kita gak boleh sembarangan. Ada oknum di balik kehidupan kita ini yang ikut berperan. Dan hari ini saya akan lanjutkan strategi perang yang keempat, tetapi lebih lembut. Yang kelima nanti saya rekaman sendiri, Anda dengerin di YouTube. Bapak Ibu, saya merenung sepanjang kemarin, saya mempersiapkan renungan ini. Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk aku? Strategi apa yang paling ampuh sebetulnya? Supaya aku bisa mengenakan semua senjata peralatan Allah, perlengkapan perang Tuhan, supaya aku bisa menang setiap saat. Di dalam perenungan yang saya dapatkan bersama dengan Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus dengan lembut mengatakan begini dalam hati saya, kau harus mengisi hari hidupmu dengan pertobatan. Bertobat itu bukan satu kali. Itu strategi perangmu yang paling penting setiap saat kau lakukan adalah setiap hari kau dengar firman, tiap hari kau baca renungan, kau baca firman, tiap hari kau dapat pencerahan kebenaran, lalu kau berkata kepada dirimu, wah ternyata aku salah selama ini. Itu pertobatan. Amin. Setiap saat, karena pertobatan Kristen itu bukan hanya dari membunuh jadi tidak membunuh, dari mencuri jadi tidak mencuri. Bukan itu, mestinya orang Kristen sudah lewat. Dari perbuatan pelanggaran seperti itu seharusnya sudah lewat. Itu bukan kelas kita lagi. Itulah sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya, dia membuat umat Israel pada waktu itu supaya bertobat. Melakukan hukum Taurat di zaman itu. Sesuai dengan jiwanya. Supaya mereka bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Baru setelah dia melakukan hukum itu, dia mengalami buah-buah pertobatan. Baru setelahnya Tuhan Yesus akan memberikan Injil kepada umat Israel. Supaya digarap manusia batiniahnya. Ngerti gak saudaraku? Tujuannya itu.
Yohanes Pembaptis itu berteriak-teriak, bertobatlah, 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 berilah dirimu dibaptis. Tujuannya apa? Lakukan hukum Taurat. Kalau zaman sekarang tuh kalau kita ngomong apa? Beresin moralmu. Hukum itu seperti hanya untuk ini. Moral kita baik, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Yohanes Pembaptis tahu, kalau kau sudah bisa lakukan itu, berjuang di dalamnya, maka nanti ketika Yesus datang, dia memberi kabar baik, dia memberi Injil, tinggal manusia batiniahmu tinggal up, naik level. Amin. Itu yang seharusnya kita pahami. Lah ini strategi perang kita juga seharusnya. Ketika orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama datang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, hasilkan buah pertobatan. Dan ketika para prajurit Romawi mau dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata apa? Cukupkan dirimu dengan gajimu, jangan lagi memeras. Artinya apa dari kalimat-kalimat Yohanes ini, saudaraku? Yohanes secara tidak langsung mau ngomong begini, secara moral kamu benar dulu deh. Baru Tuhan Yesus beri ajaran yang nilai batiniahnya high quality. Yang begini aja kamu gak bisa, kamu mau dapat yang high quality gak bisa. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ayat yang ke-20 dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20 ini berbicara, ini bukan bicara soal agama tapi soal perubahan natur seorang manusia. Iblis itu lihai. Dia bawa kau dan saya untuk tidak sampai ada perubahan natur dalam diri kita. Orang Farisi, orang yang hidup dalam sistem agama, dia tahu keagamaan dengan jeli. Mereka disiplin, taat aturan, kelihatan suci, tetapi tidak mengalami perubahan kodrat dalam dirinya. Itu kayak saya pendeta begitu. Tahu semuanya, tapi nggak berubah kodratnya. Lah buat apa? Amin, saudaraku. Jadi Yesus sedang berkata, kalau kamu hanya berubah di level perilakumu, kamu belum masuk ke standarku. Itu Yesus mau ngomong begitu sebetulnya sama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena Matius 5 ayat 20 ini, kau dan saya diajak untuk sampai di titik lebih benar. Lebih dalam dari sekedar moral baik. Upper class, lebih tinggi kelasmu. Kamu tidak diminta Yesus untuk lebih rajin ibadah. Lebih dari para Farisi. Tidak lebih disiplin dengan aturan-aturan keagamaan. Tapi Yesus minta engkau dan saya untuk lebih murni di dalam engkau mengiring dia. Mencintai Bapa. More. Maka capailah kesempurnaan yang paling tinggi. Itu yang dimau sebetulnya. Dari Matius 5:20 ini gak ditampilin ya. Matius 5:20 tampilin deh. Itu Yesus mau ngomong, kamu harus lebih, motivasi hidupmu harus lebih benar. Supaya iblis tidak bisa memainkan hidupmu. Bertuhanmu harus benar, supaya iblis tidak bisa ambil celah di dalam kau bertuhan itu. Semua pikiran-pikiranmu yang tersembunyi, dorongan hati yang terdalam, semuanya. Kamu dan aku harus jadi manusia yang lebih benar dari standar moral umum semata. Karena Yesus bisa katakan kalau kau cuman baik di kelakuanmu, standarmu di situ,
Kamu belum bisa masuk ke standarku. Lah manusia, orang Kristen juga, standar moral aja belum. Tapi kalau nyanyi seperti Yesus, itu yang membuat kita kadang, bagaimana dengan kekristenan itu sesungguhnya? Tapi seakan-akan kita selama ini jadi orang Kristen sudah baik-baik saja. Itu siapa yang bermain? Iblis. Kamu pulang pergi gereja, kasih persembahan, ikut pelayanan, aktif. Jadi pendeta kayak Stephen Lim. Ini dan itu, sibuk di gereja. Tapi kamu dan aku tidak pernah serius memikirkan bagaimana hidupku, kerohanianku, perubahan naturku itu lebih penting, saudaraku. Amin gak, saudaraku? Itu lebih penting dari segalanya. Kamu dan aku harus sadar bahwa kita berkejaran dengan waktu. Karena standarmu dan standarku itu adalah standar kerajaan surga. Artinya apa, pastor? Standar kerajaan surga, hidup dengan naturnya Allah. Jadi masuk kerajaan surga itu bukan karena tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina. Tetapi karena kau dan saya itu mengenakan, memiliki natur yang selaras dengan Allah, yaitu natur ilahi itu. Setan tidak mau kau dan saya memiliki keberadaan ontologis natur ilahi itu. Maka orang yang memahami nilai kekal di dalam setiap keadaan hidupnya, iblis bisa lempar umpan, saudaraku, pum, masalah gitu ya. Orang menjahatimu misalnya. Kamu pelayanan tapi kamu dijahatin orang, dilempar umpan sama iblis. Iblis membidik supaya kita kolaps, setuju? Tapi kalau orang sudah punya nilai kekekalan, intimacy with God, encounter with God, hold his hand, kuat tiap saat terus berdampingan dengan Tuhan, tiap saat bertobat. Umpan itu bisa jadi berkat. Ngerti gak? Dilempar kejahatan itu, pum. Orang yang sadar ini akan ambil ini jadi alat untuk bagaimana aku semakin pakai masalah ini jadi semakin mengalami perubahan kodrat. Nangkep gak Bapak Ibu? Semakin jadi kodratmu semakin dirubah dari masalah ini. Orang yang merubah kodratnya itu orang yang melakukan firman. Orang yang mempraktekkan Injil. Boom. Pertama-tama kita gagal. Balas kamu, setan. Betul? Masa aku tok, kamu Bapak Ibu gak pernah setan begitu? Setan. Kalau di Semarang, anjing lu. Bapak Ibu dengar. Itu orang yang intim dengan Tuhan masih bisa gagal begitu loh. Tapi langsung hatinya langsung kacau rasanya. Aduh, ada sesuatu. Buru-buru dia betulin lagi. Aku gak boleh lagi gitu. Ampuni aku Tuhan, meratap dia di hadapan Allah. Besok umpan itu datang lagi. Pum, dia sudah gak. Masih naik sih, tapi sudah gak. Amin. Kalau dulu kan ini sama balas. Terus nanti tinggal ini tok gitu. Terus lama-lama tinggal ini tok. Terus lama-lama kita bisa belas kasihan sama orang itu. Itu udah perubahan natur itu. Tapi belas kasihan yang benar. Sudah tahu ular jangan dipelihara. Jangan deket-deket sama ular. Ya sudah, pokoknya udah. Kalau bahasa Jawanya digusah dari rumah. Jangan dimasuki rumah lagi. Gigit lagi nanti. Itu konsep yang mau saya gambarkan.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, perubahan kodrat itu yang akan membuat kita, saudaraku, maunya Bapa itu bisa tercipta. Karena kita akan mengenali nafasnya Bapa, maunya Bapa. Harusnya gini loh nak, dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang saya katakan. Natur yang selaras dengan Allah. Jadi ukuran Allah itu adalah begini, apakah kau sudah selaras, sudah punya natur seperti putra tunggalku atau tidak? Itu kualifikasinya, itu limiternya sebagai alat untuk mengukur engkau dan saya. Adakah kita sudah seperti Yesus atau belum? Ayat Matius 5 ayat 20 ini mengguncang sebetulnya. Karena banyak orang merasa sudah selamat selama ini jadi Kristen. Padahal masih hidup di level-level Farisi. Tahu kebenaran, tapi kita tidak pernah menjadi kebenaran itu. Katakan amin. Tahu kebenaran, tapi kita tidak pernah menjadi kebenaran itu. Saudaraku, Matius 5 ayat 20 ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi ini adalah standar mutlak. Kamu dan aku harus mengalami perubahan sampai ke dalam natur kita. Bukan hanya memperbaiki perilaku kita. Coba kalau kita mengerti ini, terus selama ini kita puluhan tahun kita tidak tahu kebenaran murni ini. Kita taunya pulang pergi gereja selamat, sudah bersyahadat. Itu model siapa kalau bukan iblis yang ada di belakang kita? Betul gak? Selama ini saya gak tahu juga saudaraku. Setelah mengerti suara kebenaran saya baru tahu ternyata hidupku itu terbuang sia-sia. Selama ini saya tidak berlomba sungguh-sungguh. Karena penggarapan perubahan natur itu tidak mudah. Itu memakan seumur hidup aja belum tentu sempurna. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 20 ini, Tuhan mau bawa orang percaya sampai kepada level tingkat yang lebih tinggi. Maka pertobatan demi pertobatan, metanoia itu harus sampai ke satu titik, to be like Christ. Katakan amin. Sampai seperti Kristus. Di luar itu hujan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu di sini nggak boleh lemes-lemes dong. Metanoia. Pertobatan demi pertobatan, pertobatan demi pertobatan tadi yang saya tadi katakan. Pertama-tama masih belajar, gagal, jatuh, bangun lagi. Pertobatan demi pertobatan. Setiap saat bertobat itu. Sampai kau bisa merengek, meratap di hadapan Allah. Ampuni aku Tuhan, aku salah tadi, aku salah ngomong. Itu yang sedang saya tularkan ke keluarga saya, ke anak saya terutama yang gede. Nyembah, meratap sama Tuhan. Saya ajarkan ke keluarga saya untuk tidak usah jaim, jaga image. Enggak, kamu sama Tuhan aja ngomong. Kalau kamu salah, ada sesuatu di hatimu yang tidak berkenan, katakan sesuatu kepada Dia. Terus bertobat, besok jangan diulangi lagi. Ketika kau tahu aku takut gagal, minta Roh Kudus kekuatan. Amin. Itu caranya saudaraku. Itu strategi perang kita. Dulu kita punya pikiran yang sama dengan dunia, lalu diubahkan oleh firman melalui pertobatan demi pertobatan. Sehingga cara berpikir kita terus diubah, terus sampai punya cara berpikir anak-anak Allah. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu perjuangan seseorang merubah natur. Sampai Tuhan ngomong apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Kau punya harapan. Bersamaku di langit baru, bumi baru. Sabarlah di bumi itu dengan segala kesesakanmu. Dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah berhubungan denganku.
Itu yang harus kita lakukan dalam perjuangan kita mengalami pertobatan setiap hari. Tidak cukup dengan KKR maju ke depan, mengangkat tangan, kau rebah, kau menangis. Tidak salah, tetapi ingat, warna dunia itu sudah terlalu kuat mengikat engkau dan saya. Sehingga orang yang sudah bertobat pun belum tentu langsung berubah. Karena dunia itu semakin jahat, saudaraku. Bapak Ibu, kalau Anda pikir ya hari ini ya, dunia itu semakin gelap. Saya kalau merasakan waktu saya kecil dulu ya, waktu saya kecil ikut papa mama saya pelayanan. Itu nggak ada orang di dalam gereja itu sejahat hari ini nggak ada loh. Betul Bapak Ibu, saya dari kecil udah ikut papa mama saya pelayanan. Saya tidak pernah menemukan ada orang jahat begitu seperti hari ini di dalam dunia pelayanan. Saya kadang sampai, memang dunia sudah semakin gelap. Coba loh saudaraku, betul Anda Bapak Ibu yang sudah usianya apalagi di atas saya. Bapak Ibu bisa merasakan dulu kan gak begini banget. Hari ini ngeri loh. Hari ini begitu mengerikan. Itu semua kenapa? Itu semua ada oknum di baliknya. Mendiskreditkan gembala, pendeta, para pelayan Tuhan, gereja Tuhan. Mendiskreditkan full timer, mendiskreditkan pelayanan. Banyak saudaraku. Ini yang membuat saya kadang berpikir, dunia sudah jahat sekali. Maka kau dan saya harus metanoia tiap hari. Katakan amin. Kita mau tidak mau harus metanoia tiap hari. Apa itu metanoia, pastor? Metanoia itu bukan sekedar menyesal, saudaraku. Tapi kita harus punya perubahan arah hidup secara total. Itu strategi perang kita. Kalau dulu kita masih abu-abu, hari ini aku gak boleh abu-abu. Aku harus fokus ke Tuhan. Tidak ada warna abu-abu. Aku harus putih ya putih, hitam ya hitam. Ke Tuhan ya ke Tuhan. Perubahan pikiran, change your mind in Christ. Jadi metanoia itu bukan hanya menangis, merasa bersalah di hadapan Tuhan. Bukan, tetapi metanoia adalah pergeseran hidupmu, pergeseran hidup seorang manusia 180 derajat. Dari hidup yang berpusat pada dirinya sendiri, berubah hidupnya, full fokus, hanya berpusat kepada Allah. Itu metanoia. Bukan sekedar menyesal, tetapi kamu berjuang dari penyesalan itu untuk kau mengalami perubahan total. Seperti yang tadi saya gambarkan itu. Jangan balas lagi. Kalau kamu balas lagi, kamu ngulangi dari awal lagi. Amin gak? Kelasmu harus beres dulu gak balas. Gak benci. Itu kan di dalam itu. Gak benci. Terus sampai nanti turn over 180 derajat. Kamu gak benci dia. Tapi kamu mengasihi dia dan kamu belas kasihan sama dia. Itu metanoia. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Khotbah gampang. Lakokno coba. Halo. Yang merusak nama baikmu. Yang ngomong gak karuan di luar. Kamu ngomong khotbah gini gampang. Coba praktek. Kalau bahasa Jerman pentak keramus mukanya, betul kan? Betul gak? Kalau mama saya itu ngomongnya tak ulek lambene. Lah kalau masih hati kita masih tak ulek lambene, itu berarti masih dasar kita. Seharusnya sudah bukan itu lagi, tetapi kita sudah sampai di titik berhentilah menjahatiku. Aku mengasihimu. Tapi kadang kita gak bisa apa-apa. Yesus pun gak bisa apa-apa, dia cuma ngomong sama bapaknya. Bapak, ampuni mereka.
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu loh, itu Kristen. Amin gak nih? Berani gak nih? Ah tenang nih, berani gak nih? Susah loh. Berarti habis ini lihat orang-orang begitu sudah gak kayak kompor mulai dihidupin. Enggak, gak apa-apa. Di luar kekristenan saja banyak orang percaya. Apa yang kau lepaskan akan kembali kepadamu. Setuju? Apalagi di dalam kekristenan. Sistem tabur tuai. Dia nabur jahat, kita nabur baik. Nabur jahat, nabur nanti balik terus yang baik sama kita. Gitu Bapak Ibu, itu baru strategi perang. Lah kalau kita gak bisa. Metanoia itu perubahan cara berpikirmu sampai mengubah cara hidup tadi. Cara mikirnya cara Kristus. Bapa ampuni mereka. Bukan Bapa habisi mereka. Enggak kan? Halo. Amin. Bapa ampuni mereka. Ini loh cara mikir. Maka firman Tuhan berkata, kau harus mengalami pembaruan pikiran tiap saat. Kau harus metanoia setiap saat. Tapi ingat, semakin kau lurus, semakin banyak musuhmu. Karena iblis tidak akan diam. Maka bagaimana kau mau melihat apakah kau sudah di pathway Tuhan benar apa tidak? Semakin banyak orang bertentangan denganmu, berarti kau semakin lurus. Duh kok pastor ngomong begitu? Lah Yesus begitu. Halo? Loh Yesus iya gak? Kalau Yesus bisa menyenangkan semua orang, dia tidak disalib hari itu. Setuju? Maka jangan main aman kalau ikut Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Metanoia bukan hanya di hati, tapi sampai ke pola pikir. Dari cara pikir dunia berubah jadi cara pikir Allah. Dari logika manusia berubah jadi kebenaran Allah. Kalau pikiranmu tidak berubah, kau tidak kunjung mengenakan the mind of Christ, pertobatanmu itu hanya emosi sementara. Tidak akan mengubah keberadaanmu. Karena pertobatan itu harus sampai didaratkan pada kelakuan seperti Kristus. Dan metanoia itu adalah mematikan manusia lama dan membangun kembali manusia ilahi. Artinya salibkan semua kedagingan kita. Tidak lagi berkompromi dengan dosa sekecil, sehalus, selembut apapun. Dan semua standar hidup kita Allah. Siapa? Yesus. Maunya Bapa, hukumnya Yesus. Ini tidak proses ringan Bapak Ibu, tetapi ini perang batin yang harus serius kamu lakukan terus menerus. Matiin, 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 matiin sampai kau tidak punya kepentingan. Dan metanoia itu sampai di titik tidak lagi hidup untuk menikmati dunia. Orang yang masih punya keinginan ketika saya ngomong begini, di hatimu kalau ngomong enggak iso pastor, berarti kamu masih mencintai dunia. Kamu suatu hari akan mengkhianati Allah. Kalau saya ngomong begini, anak muda pun harus hidup tidak menikmati dunia. Tidak lagi punya selera kepada kenikmatan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang ini benar-benar kehilangan selera sama dosa. Dia bukan nahan loh, tapi memang loss sudah gak ada. Amin gak? Ngerti gak? Aku gak nahan, tapi aku sudah begini keadaanku, aku sudah gak ada keinginan untuk itu lagi. Udah mati rasa. Nah itu latihan saudaraku.
Ini nanti akan saya bahas ya, kapan nanti khotbah di Rabu tentang ini. Banyak orang bertanya kepada saya banyak hal tentang itu. Menguasai hawa nafsu, seks, makan, soal shopping, banyak. Yang paling banyak menemui saya adalah orang-orang yang sudah ditinggal pasangannya nemuin saya. Banyak sekali. Pastor, istriku udah meninggal, terus aku gimana? Banyak. Suatu saat suamimu pasti meninggalkan kamu atau istrimu dulu meninggalkan kamu. Maka pernikahan itu bukan di lead by sex. Amin gak? Kamu tidak boleh diperbudak oleh seks. Maka kamu harus metanoia tiap saat, artinya begini. Seks itu berkat dalam pernikahan. Tetapi bukan segalanya untuk pernikahan. Maka sesuatu terjadi di dalam pernikahanmu pun, istrimu gak meninggal, suamimu gak meninggal, tapi mungkin tidak bisa melayanimu secara biologis pun, itu bukan hal. Dan kamu harus bisa mengekang hawa nafsumu dengan benar. Angel tuh ikut Tuhan. Kalau enggak, kamu bisa berkata, istriku atau suamiku tidak bisa memberikan apa yang harus diberikan. Maka aku bisa punya option lain untuk yang lain. Banyak pernikahan selesai karena itu kan, Bapak Ibu. Maka mulai hari ini kita mulai menyadari bahwa keberadaan natur kita di hadapan Allah itu akan menanggulangi semua proses hidup kita sampai kita tutup usia. Dalam loh, kalau Bapak Ibu dengerin baik-baik, Anda telaah renungkan baik-baik. Metanoia ini akan membawamu, mengiringmu, mengcovermu sampai di titik kamu tutup usia suatu hari nanti. Dari kau muda hari ini sampai kau tua nanti dengan berbagai musim hidup. Kamu cerdas. Karena naturmu natur ilahi, bukan lagi dunia. Kalau dunia kamu digoyang terus. Betul? Berapa banyak dosa masuk karena coba-coba. Kalau kamu tidak metanoia tiap hari, kamu salah pergaulan, temanmu ngomong begini. Maaf ya nih, masih ada yang muda ya. Misalnya istrimu gak bisa melayani atau suamimu gak bisa melayani. Ayo ke tempat itu yuk. Habis gak? Halo, Luki kok bingung gak? Dulu aku kok sampai tegang begitu. Ini saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Di situ celah iblis masuk dan menghabisi keluarga. Dia bukan hanya menghabisi pernikahanmu, dia menghabisi generasimu sakit hati semua. Cerdas saudaraku, ikut Tuhan itu harus cerdas. Kita lihat peta kerja iblis. Dan kita minta tuntunan Tuhan untuk memetakan strategi perang kita. Sampai kau mati seleramu, dunia itu mati. Orang model begini tidak akan menikmati apapun selain Tuhan juga ikut menikmatinya. Metanoia itu masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Itu akan membawa seseorang itu sampai masuk ke dalam cara hidup yang dimau Allah. Orang dunia kan ngomong itu bodoh yang kita lakukan, memang betul. Orang dunia itu akan melihat kita seakan-akan tidak berdaya. Ya enggak? Kalau mengiringi Tuhan kita seperti orang enggak berdaya toh? Apa senjata kita? Lek mewek masuk kamar doa nangis, betul? Betul? Kita enggak ada strategi apapun selain kita hanya strategi perang kita sama Tuhan. Tapi orang dunia enggak lihat di belakang kita ada powerful besar di belakang kita, ada kuasa besar. Orang dunia bisa ngomong ini bodoh nih Stephen Lim. Pertama-tama saya juga merasa begitu. Saya salah gak ya begini? Oh enggak, sekarang saya tahu. Saya sedang menggerakkan jalur langit. Amin gak saudaraku? Kok lemes jalur langit, kok lemes gitu? Amin, amin dong. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai cara mikirmu tuh cara mikir Allah.
Maka cara mikir Allah itu hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk jiwa-jiwa. Kalau sudah begitu baru kamu bisa ngomong. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ikuti tiap minggu ya, ini sudah minggu pertama kemarin. Besok minggu kedua saya akan bahas tentang Book of Philippians, Filipi. Itu Anda akan belajar. Satu persatu saya akan kupas. Eksposisi ayat per ayat. Anda akan lihat bagaimana pengenalan Paulus akan Kristus sebegitu cerdasnya. Anda akan lihat ternyata, oh kenapa Paulus bisa mengikuti setiap zaman hidupnya di penjara. Wah sudah macam-macam hidupnya, tapi tetap bersuka cita, betul? Benar gak? Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah, padahal sedang diborgol. Orang Kristen hari ini kan gak bisa. Maka sekali lagi, pakailah cara berpikir Allah, metanoia itu sampai mengubah hidupmu, mengubah perilakumu. Hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, tapi dikendalikan oleh kehendak Allah. Saudaraku, ukuran metanoia itu perubahan real, konkret, bukan pengakuan. Jadi pertobatan sejati itu bisa kelihatan cara ngomongnya berubah. Cara mengambil keputusannya berubah. Cara memandang masalah berubah. Priority of life-nya berubah. Karena kalau tidak ada perubahan nyata, itu belum metanoia. Itu masih kesadaran. Lah, banyak orang itu di situ, belum sampai di sini, masih di dalam tahap ini. Maksudnya gimana, Pastor? Banyak orang tuh belum metanoia. Artinya begini, seseorang sudah tahu aku salah. Mungkin juga menyesal, menangis, meratap. Tapi hidupnya besoknya gak berubah. Gak ada yang permanen yang berubah, itu namanya baru kesadaran, belum metanoia. Karena kesadaran itu kuncinya hanya begini, oh aku tahu. Bener, aku tahu. Aku salah. Oh aku merasa kurang pas ini sadar. Aku tahu itu dosa, tahu aku salah, tahu. Nangis, berdoa, minta ampun. Tapi setelah itu balik ke pola lama lagi, itu sadar. Ya Tuhan aku salah, tapi besoknya gitu lagi. Itu banyak gak orang Kristen begitu? Banyak kan? Itu belum metanoia. Makanya lagu ku yakin kau hadir di sini. Terus apa? Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Terus apa? Terjadi di sini, bukan di sini. Dimulai dari sini, betul. Tetapi akan terus continuing. Kalau cuma di sini kamu pulang balik lagi, itu bukan metanoia, itu baru sadar. KKR kan banyak yang sadar. Oh iya ini aku Tuhan, ampuni aku Bapa. Oh aku bodoh Tuhan, ampuni aku, dengar doaku. Oh haleluya, gitu kan? Betul gak? Haleluya, ampuni hambamu ini Allahku. Nangis berderai-derai, suruh maju, come, semua maju ke depan. Kau rebah, kau apapun lah, kau menangis dan semuanya. Kau pulang ambil komitmen, yes aku hari ini pulang dari KKR, aku mau pulang sama toh hari Rabu, hari Minggu sama. Yes aku pulang, kau bawa firman, pulang, tidur, ngantuk, bobok, besok lu habis tuh benih. Pas besok bangun pagi, kembali ke pola lama. Katanya apa? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang baru biarlah yang datang. Sesuk ngono meneh. Pola lama lagi. Itu namanya kesadaran.
Ini belum metanoia, ini masih sadar. Kalau metanoia, pikiran plus arah hidup berubah. Itu beda. Yang dulu menikmati dosa, setan terus ngomong di telinganya, enak tuh, enggak apa-apa. Tapi ini dosa loh, enggak boleh, aku enggak boleh. Setan ngomong apa? Sekali lagi, enggak apa-apa, enggak ada yang lihat. Ya wis lah, bener. Besok baru bertobat, iya betul setan, betul. Iya sekali lagi. Besok lagi. Stephen, sekali lagi enggak ada yang lihat. Sekali lagi. Orang kalau metanoia nggak bisa udah. Pikirannya dikunci sama Tuhan. Dia merubah seluruh keputusan hidup seseorang metanoia itu. Dia memutus pola lama meskipun sakit itu. Potong sama dia. Enggak main-main. Jadi bukan cuma aku tahu ini salah, tetapi aku tidak lagi bisa hidup dengan model begini. It's not me again. Saya bukan di sini lagi. Amin, saudaraku. Kenapa banyak orang berhenti di kesadaran, tidak sampai metanoia? Karena mereka mencintai dosanya. Ada benih nikmat yang diberikan oleh dosa itu dan dia nggak mau kehilangan itu. Kayak orang kalau ngerokok itu kan ada nikmatnya tuh, sampai merem-merem gitu kalau nyedot kan. Saya nggak tahu apanya yang nikmat, tapi sampai matanya merem sampai kepalanya gedek-gedek begitu kan. Iya apa enggak sih? Rasanya semua masalah hidup itu hanya hilang di asap itu. Tahu nih tidak bagus, dia harus lepas ini. Tapi nggak bisa lepas, karena nggak metanoia. Gak apa-apa, sekali lagi. Lowong dulu kamu 5 bungkus sehari, sekarang sudah tinggal 2 batang, kenapa sih? Gak apa-apa. Karena apa? Nyaman. Saya kasih tahu saudaraku, iblis itu tidak akan rela melepaskanmu total begitu saja. Kau harus jadi tawanannya setiap saat. Anak-anak muda dengar baik-baik. Kau jangan tonton apapun yang tidak perlu kamu tonton. Sekali kamu tonton, kamu tidak akan bisa lepas pornografi itu. Saya katakan ini demi nama Tuhan. Saya hamba Tuhan yang diurapi. Saya katakan sekali lagi, anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan buka celahmu. Karena perangkap iblis itu tidak akan pernah membebaskanmu dengan mudah. Hari ini kau lihat sampai kau puluhan tahun usiamu, nanti 70 tahun pun belum tentu kau bisa lepas dari pornografi. Saya katakan ini dengan tegas. Kalau ada yang terikat, berjuanglah, lepaskan itu segera. Tidak hanya bisa dengan doa. Kau harus ubah caramu hidup. Kalau tidak, jangan bermimpi to be like Christ. Kamu masih di titik di moral umum, kamu masih belum lolos. Maka kesadaran itu harus membuatmu sampai kau harus merasa bersalah dan kau harus segera buru-buru hidup baru. Karena metanoia itu bukan soal berhenti berbuat dosa aja, tetapi sampai kehilangan keinginan untuk berbuat dosa karena pikiranmu sudah diselaraskan, sudah ditenggelamkan, sudah dikunci, sudah dipenjara oleh pikiran Kristus. Orang itu gak bisa jahat lagi sama orang. Orang itu sudah gak bisa balas lagi sama orang. Orang itu sudah gak bisa lagi menikmati apa yang tidak dinikmati Tuhan. Tetap bisa beli, bisa. Tapi kamu akan merasa terhakimi karena Tuhan tidak menikmati apa yang kau beli. Amin. Amin. Ini yang harus Anda pahami dengan benar. Saudaraku, sekali lagi, pernah gak Anda berpikir begini? Ini dari semua metanoia yang sudah saya sampaikan.
Anda pernah enggak merasakan begini? Anda sendiri atau orang yang Anda kasih sakit malam hari. Kemudian kita berpikir, sampai matahari terbit, saya masih hidup atau orang yang kukasih ini masih hidup apa enggak ya? Itu suatu keadaan yang tragis, saudaraku. Tapi coba, Anda pernah enggak di situ? Saya pernah waktu itu dengan papa dan mama saya. Coba kalau kita seperti itu, saudaraku. Tinggal menunggu momen. Anda dan saya pasti akan berani bertaruh apapun untuk bertekun di hadapan Allah. Betul? Hari ini kau tidak sungguh-sungguh, kenapa? Karena kau masih sehat. Jangankan ngomong sehat, yang sehat-sehat aja lihat kejadian kemarin. Yang viral itu. Kereta sampai ketabrak begitu. Gak ada yang tahu. Jadi jangan bermain-main dengan hidup. Jadi jangan sampai kita masih saat ini dalam keadaan ambigu. Sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, tapi kenyataannya masih simpen dosa, masih menikmati dosa, dan masih tidak melakukan kehendak Allah. Tapi aku tidak bermaksud mengkhianati Tuhan kok pastor, aku sungguh mencintai Tuhan. Tapi sikap hidupmu tidak pernah memblokir dosa. Kamu masih tetap mentolerir semua dosa sekecil apapun, kau nikmati. Kau nikmati itu. Itu menunjukkan bahwa kau tidak serius menggarap metanoia dalam hidupmu. Aku gak bermaksud begini, begitu, aku gak mau masuk neraka pastor. Tapi kamu gak sungguh-sungguh mengetahui bagaimana perasaan Tuhan terhadap keadaanmu. Kamu cuma takut masuk neraka, tapi kamu tidak takut melukai hati Sang Penciptamu. Orang yang metanoia tidak gentar dengan neraka. Tapi dia gentar setiap detik hidupnya melukai perasaan Allahnya. Dari apa yang kau ucap, dari apa semua konkret hidupmu itu. Jadi perubahan pikiran itu proses transformasi. Dan harus berlangsung dalam hari hidup kita setiap saat. Maka kita harus mulai memetakan waktu, karena waktu kita itu anugerah. Waktu kita terbatas di bumi ini, saudaraku. Kita harus mulai punya peta perjalanan yang permanen. Aku sudah umur segini, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kutata dalam hidupku? Aku mau buat setiap menit hidupku itu berharga di mata Allahku. Orang kalau begini ya, setan gak bisa loh masukin strateginya udah. Tapi dia tidak akan diam saudaraku, tetap akan terus. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh pikiran Kristus, bodoh amat jalan dia. Amin gak? Jalan aja, jalan. Ketemu masalah, tenang. Minta tuntunan Roh Kudus. Minta hikmat gimana ya beresin ini. Satu. Selesai, satu lagi. Selesai, satu lagi. Tapi dari ini untukku apa? Poin untuk aku naik apa? Tangkep, masuk lagi, masalah lagi. Tangkep, naik lagi. Tangkep, naik. Terus itu seumur hidup. Sampai metanoia tiap hari terus. Itu caramu untuk menghadirkan atmosfer kerajaan surga dalam hari hidup. Perjuangkan ini saudaraku. Coba renungkan kalau kita ke dokter ngomong, Stephen Lim, penyakitmu 3 bulan lagi paling lama. Maka saya bisa berkata begini, 3 bulan hidupku itu sangat berharga. Betul. 3 bulanku itu sangat berharga. Maka mestinya kita menghayati hal ini sehingga ketika kita ada di pembaringan malam hari sebelum kita tidur, menutup mata. Dengar baik-baik saudaraku, bangun mesbah dulu.
Sebelum kau bobok malam, bangun mesbah. Duduk bareng sama keluarga, nyembah. Asik saudaraku. Secara tidak langsung kau sedang melegasikan sesuatu hal yang menjadi habit kerajaan Allah sejak di bumi kepada generasimu. Menyembah, memuji, bangun mesbah, bangun ukupan. Amin. Sebelum tidur malam bangun mesbah. Tapi aku gak mau, pastor, aku habis berantem sama istriku. Tarik bojomu, ligih no jai nyembah. Amin. Amin. Tapi tadi anakku habis berantem sama aku, peluk dia, dudukkan, nyembah. Akan ada sesuatu terjadi dalam keluargamu. Saya rindu Bapak Ibu, sebelum kau tidur malam beres-beres. Bangun mesbah, beres-beres. Ketika kau bangun pagi, kau awali dengan doa. Sembah Tuhanmu. Ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu maksudnya apa? Kita jangan kita membawa diri kita kepada situasi di mana kita bisa jatuh dalam dosa. Walaupun tidak menutup kemungkinan, Tuhan akan membawa kita ke situasi itu. Situasi kita dicobai. Dan kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan kita yang membawa diri kita ke dalam pencobaan itu. Maka tiap pagi minta hikmat Tuhan, supaya Tuhan menuntun langkahmu, supaya engkau tidak masuk ke dalam pencobaan yang karena kebodohan kita sendiri. Kita menghampiri pencobaan itu. Maka sekali lagi saudaraku, tiap pagi, tiap malam, awali dengan doa. Tutup hari hidupmu dengan doa. Bergumulah di hadapan Allah. Supaya semua strategi iblis itu terbuka. Dibukakan di matamu. Amin. Amin saudaraku. Apapun yang kau hadapi hari ini saya tidak tahu. Tapi satu hal. Alamilah metanoia tiap hari. Maka kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Saudara. Anda diberkati Tuhan hari ini.